Hai geng, welcome back to my channel. Terima kasih sudah kembali ke channel ini. Berjumpa lagi kita. Kali ini kita ke Kalimantan Selatan, tepatnya ke Kalua geng, yang terkenal sebagai Padang Buaya. Kenapa bisa begitu? Sebelum kita ke sana, sebelum kita melacak jejak kenapa kok di sini bisa disebut sebagai Padang Buaya, jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum. Yang sudah, terima kasih banyak geng. Kultur sungai itu sangat erat dan mempengaruhi tradisi masyarakat Banjar, geng, khususnya di Kalua ini dan daerah Tabalong ya secara umum. Jadi mereka yang tinggal di tepian Sungai Barito dan Martapura. Jadi salah satu tradisi yang masih dijaga masyarakat Banjar adalah malabuh, geng, atau malarut. Jadi mereka ini percaya kalau datuk, kakek atau leluhur mereka itu memiliki hubungan dengan makhluk gaib yang tentu saja sifatnya adalah supranatural, bahkan yang dipercaya nyata adanya. Itulah buaya kuning, buaya putih, pokoknya buaya jadi-jadian lah. Langsung saja kita cekidot. Beberapa masyarakat Banjar yang tradisional yang masih percaya turun-temurun ya, terkait dengan maharagu, bagaduhan, atau memelihara buaya kuning khususnya ya. Jadi adat ini sendiri kebanyakan masih dilestarikan di sepanjang Sungai Tabalong oleh masyarakat Kalua atau Amuntai ya. Jadi ada kedekatan yang erat antara mereka. Jadi bagi sebagian orang yang percaya bahwa buaya kuning adalah jelmaan dari para datu yang telah hidup sejak zaman dulu, geng. Ada juga yang mendapatkan buaya kuning melalui kembaran saat lahir. Ini cerita umum lah sudah. Jadi sudah aturannya apabila memelihara buaya otomatis harus ngasih makan dong. Nah, buaya kuning ini geng, ini diberi makan dengan cara tertentu, dengan ritual tertentu. Minimal ya ada sesikat ya, atau sesisir lah, pisang mauli kalau di sini tuh. Kemudian ada telur ayam dan ketan. Ya bisa juga ditambahi kue-kue lah, ada kue apam, cucur, kembang, dan ada juga rokok. Sesudah itu geng, ini kemudian umumnya itu dibacakan doa selamat, lalu kemudian dibawa ke sungai. Kemudian terus dilabuh atau dilarutkan makanan-makanan tadi. Dengan tangan itu tenggelam sebatas siku ini. Ya, secara perlahan-lahan lah. Jadi ketika saat melabuh itu disarankan saat senja hari menjelang maghrib, Kamis sore ya, atau malam Jumat. Konon geng, ini cerita asal-usulnya ya, yang turun-temurun kenapa kemudian tradisi ini tuh bisa berlangsung. Pada abad ke-14 yang di Kecamatan Kalua, Kabupaten Tabalong itu hidup seorang datu yang bernama Kartamina. Menurut Sohibul Hikayat geng, beliau ini berasal dari keturunan Raja Gagalang Kalua. Jadi beliau mempunyai watak yang pemberani dan memang agak liar. Kebiasaan beliau ini adalah suka merendam kaki di air. Datu Kartamina ini geng, ini punya kesaktian buaya itu bisa didatangkan gitu dengan merubah bahkan sebatang korek api, geng. Jadi korek api itu beliau bisa ambil sebatang dan diletakkan di telapak tangan kanan. Kemudian merubahnya kemudian menjadi buaya. Ya tentu saja dengan jampi-jampi dengan mantra-mantra tertentu ya. Kalau cerita ini saya sudah sering dengar lah. Ya dari kecil bahkan sudah sering mendengar cerita buaya jadi-jadian yang dibuat dari batang korek api tadi oleh orang-orang Kalua. Kemudian beliau konon memejamkan mata berapa lama dan sebatang korek api tadi kemudian perlahan-lahan itu menjadi buaya yang dari sebesar cicak. Kemudian ketika itu sampai ke air dia akan membesar. Selain itu geng, Datu Kartamina ini dia juga bisa mengubah dirinya itu menjadi buaya kuning. Kalau sudah menjadi buaya, beliau berdiam di dasar sungai dan sesekali timbul ke permukaan. Kalau buaya ini timbul ke permukaan, biasanya orang-orang tuh yang melihat itu tentu saja takut lah ya. Tapi buaya ini tidak seperti buaya kebanyakan. Kenapa? Karena buaya ini kuning, besar. Ya, konon itu sebesar pohon dan tentu saja ini menyeramkan bagi penduduk-penduduk sekitar. Nah, jika beliau ini geng ingin menjadi kembali kepada manusia, kembali menjadi bentuk manusia, air di sungai itu kemudian beriak-riak ya, kemudian berombak-ombak dan kemudian berbuih tebal dan kemudian muncullah buaya kuning di permukaan sungai itu dan kemudian terus naik ke darat dan pelan-pelan kemudian berubah menjadi manusia. Datu Kartamina ini juga kayak ini bersahabat dengan raja dari kerajaan negara Jipa Amuntai ya, karena saking akrabnya mereka berdua ini sering bertemu dan bercengkrama, bercanda. Terkadang geng Datu Kartamina ini datang ke Amuntai untuk bertamu dan terkadang raja negara Dipa yang datang ke Kalua.
Suatu hari, geng, Raja Negara Dipa ini datang berkunjung ke Kaluwa untuk melepas rindu lah dengan sahabatnya ini kan lama tidak bersuo. Datu Kartamina ini karena lebih kurang 2 bulan tidak bertemu, setelah tiba di rumah Datu ini, sang raja kemudian mengetuk pintu. Tok tok tok. Namun setelah diketuk beberapa kali itu tetap tidak ada jawaban, geng. Kemudian sang raja ini bertanya kepada tetangga yang di sebelah rumah Datu Kartamina tadi. Oleh tetangga tentu saja disampaikan Datu Kartaminanya itu sedang berada di sungai. Mendengar itu sang raja ini kemudian dia berjalanlah menuju sungai kan sebagaimana yang telah dikatakan oleh tetangganya tadi. Tapi dia heran, geng, kok di sungai tidak ada Datu Kartamina ini. Akhirnya sang raja ini berteriak-teriak lah memanggilnya kan. Kartamina, Kartamina, di manakah dirimu? Katanya kan. Aku, sahabatmu ingin bertemu. Setelah beberapa kali berteriak memanggil ini, tak lama kemudian air di sungai itu yang di hadapan raja tadi itu beriak-riak, kemudian berbuih-buih tebal, geng. Pertanda bahwa Datu Kartamina ini dia akan naik ke permukaan. Nah, setelah itu muncullah buaya kuning yang menyeramkan. Melihat pemandangan yang ada di hadapannya itu, yang raja ini kaget lah kan. Bercampur takut juga ya. Ada buaya tiba-tiba muncul dari air, itu buaya kuning pula kan. Karena sebelumnya Datu Kartamina tidak pernah bercerita kalau dia ini adalah jelmaan dari buaya. Belum hilang rasa kaget itu, geng, rasa takutnya itu. Ada suara tentu saja dari Kartamina kan. Jangan takut sahabatku, akulah Kartamina yang kau cari, kata buaya itu. Tambah takut. Lah, orang masih dalam bentuk buaya kan. Setelah naik ke darat, yang berubahlah buaya kuning itu kemudian menjadi Datu Kartamina yang asli. Sejak kejadian itu, sang raja semakin senang dan bersahabat, kemudian bergaul dengan Datu Kartamina. Kemudian raja menjadi hormatlah kepada Datu Kartamina. Nah, itulah kemudian kenapa Kaluwa, daerah Kaluwa ini disambat padang buaya menurut kepercayaan dulu. Dan masih sampai saat ini lah, sampai sekarang pun masih seperti itu. Dan konon, geng, di Kaluwa ini ada kerajaan besar para buaya, ya, makhluk halus yang dipimpin oleh Raja Datu Abi atau Raja Datu Banyu yang ada di alam sebelah, yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Hanya orang-orang yang memiliki kemampuan tertentu, ilmu gaib yang bisa melihat dan mengetahui keberadaan mereka ini. Memang sebagian orang di Kaluwa itu, Datu, Nini zaman dulu itu memelihara buaya jadi-jadian ini. Mereka tahu. Tapi bukan berarti semua orang yang ada di Kaluwa itu bisa. Menurut legenda, apabila pemilik buaya yang sedang melakukan acara besar atau hajatan besar, seperti acara nikahan, ya, dan beberapa acara yang lain, maka buaya yang mereka pelihara tadi, geng, yang mereka ragu tadi itu harus diberi makan atau diberi sesajen dengan melabuh atau melarutkan langsung ke sungai, baik itu telur, ketan. Karena konon apabila lupa memberi makan, nah ini bahaya. Nanti kemungkinan buaya tadi itu akan memingit anak cucu yang memeliharanya tadi, yang menggaduhnya. Dan kalau misalnya sudah memelihara buaya ini, geng, jadi-jadian ini, itu terus-menerus itu harus diturunkan ke anak laki-laki terus turun-temurun. Nah, itulah peninggalan orang Kaluwa zaman dulu yang sampai sekarang masih eksis, masih ada di kalangan masyarakat Kaluwa. Apabila dalam setahun keluarga yang memelihara itu tidak memberi makan, geng, maka ruh buaya kuning itu akan datang dan kemungkinan akan menyebabkan salah satu keturunan itu sakit, meriap dingin katanya kan. Atau bahkan kesurupan, bertingkah seperti buaya itu merayap-rayap. Nah, ada adat lain juga itu yang disebut menyampir. Itu merupakan adat istiadat para keluarga yang beri makan kepada salah satu nenek moyang mereka. Yang konon itu, geng, pada saat itu melahirkan 2 orang anak. Satu berbentuk manusia dan satu lagi berbentuk buaya kuning. Hingga saat ini, geng, kalau ada acara seperti kawinan itu tidak diberi sesaji, kemungkinan ada salah satu seorang yang jatuh tiarap dan tingkah lakunya itu, kelakuannya itu mirip sekali dengan buaya. Tradisi memberi makan siluman buaya ini rupanya bukan isapan jempol aja, bukan cerita-cerita kaleng-kaleng gitu. Bahkan, geng, ini juga terjadi di pusat kota Banjarmasin. Kepercayaan adanya siluman buaya atau buaya kuning dan buaya putih kerap menjadi cerita serta tradisi di kalangan masyarakat di sana. Bahkan tidak hanya sekedar cerita, geng, karena salah satu tradisi yang masih dilakukan oleh para pemelihara buaya siluman ini adalah memberi makan buaya dengan cara menghanyutkan makanan ke sungai. Itu masih tetap dilakukan, melabuh tadi. Karena, geng, orang Banjar ini mempercayai kekuatan gaib dari buaya yang hidup di sungai. Jadi hal ini diyakini oleh masyarakat orang Banjar Batang Banyu yang hidup di pinggiran Sungai Tabalong. Keyakinan ini diungkapkan dengan istilah bagaduhan atau memelihara, bersahabat atau bersahabat, menghormati tuah buhaya, ya, atau buaya itu tadi. Karena ini adalah sebagai kekuatan yang bisa membantu kehidupan masyarakat sehari-hari, geng, dari dulu. Jadi contoh ritual dari keyakinan ini adalah memberi makan atau sesajen terhadap buaya gaib tadi. Jadi ritual ini bertujuan untuk menjaga keselamatan pemelihara buaya itu dan keluarga dari gangguan buaya gaib yang diyakini bisa menyebabkan kehidupan mereka terganggu kalau tidak diberi
diberi makan. Keyakinan orang Banjarbatang yang tinggal di pinggir Sungai Tabalong terhadap buaya gaib tentunya berakar dari kepercayaan lama. Tapi sampai sekarang yang masih jalankan terus dan tetap bertahan. Jadi geng, di sepanjang Sungai Tabalong masih banyak terdapat masyarakat tuh ya yang sangat mempercayai keberadaan buaya gaib. Di sana itu tukang tambak ya, atau tukang tatambak namanya, itu dukun yang biasa ngobati orang itu, yang menggunakan sarana buaya gaib ini geng sebagai media penyembuhannya. Nah, selain itu juga ada masyarakat awam yang memang memelihara buaya gaib walaupun dia tidak memiliki kekuatan untuk menambah ini, menyembuhkan ini. Orang Banjar yang ada di Sungai Tabalong ini geng dapat diidentifikasikan sebagai Banjarbatang Banyu itu karena 3 hal. Pertama itu karena berdasarkan campuran dengan suku Dayak, jadi baik budaya maupun percampuran pemukiman, di mana geng Banjar Kuala itu berasal dari pembauran dengan Dayak Ngaju, Banjar Hulu itu dengan Dayak Bukit, dan Banjarbatang Banyu itu dengan Dayak Manyan. Kedua bisa berdasarkan pemukiman yang mereka bangun itu di sepanjang daerah aliran sungai. Jadi ketiga berdasarkan dialek yang mereka pakai. Walaupun dialek tersebut hanya mengklasifikasikan 2 subdialek. Buaya gaib biasanya geng, ini adalah sahabat gaib atau kembaran dari tukang tetamba tadi yang membisiki tata cara pengobatan ya. Jadi berdasarkan yang terjadi lah biasanya itu, buaya gaib ini bisa berada pada tukang tetamba karena faktor warisan dari pendahulunya itu diturunkan turun-temurun ya. Bisa jadi itu orang tua, kemudian kakek neneknya, atau datuk orang tua kakek nenek lah. Cara pewarisan buaya gaib ini biasanya si calon tukang tambak tadi akan bermimpi didatangi oleh padatuan mereka atau nenek moyangnya itu yang berupa buaya gaib. Nah, bisa juga satu di antara keluarga calon tukang tetamba tadi yang ada yang kerasukan buaya gaib ini. Saat kerasukan inilah kemudian buaya gaib ini akan berbicara dan menunjuk siapa yang akan dia gampiri atau dia gandeng yang jadi sahabatnya gitu ya. Nah, hubungan tukang tambak dengan buaya tadi apa sih? Jadi geng, tukang tetambak ini orang yang langsung berhubungan dengan buaya gaib. Hubungan ini terlihat pada cara tukang tambak itu mendapatkan bisikan atau mampu melihat buaya gaib itu. Kemudian buaya gaib tadi yang ada di tukang tetambak itu disebut gampiran ya atau kembaran. Itu mempunyai daya untuk membisiki tukang tetambak untuk mengobati calon pasiennya itu yang sakit. Jadi mereka berdua itu disebut gampiran atau mereka bersahabat. Nah, sebelum menjadi tukang tetambak, seorang akan bermimpi dulu, jadi mendapatkan bisikan atau mengalami sakit sebagai pertanda dari buaya gaib itu. Tentu saja ada imbalannya yang diserahkan kepada tukang tambak bersifat sukarela biasa, maharnya lah. Ritual memberi makan buaya ini sendiri atau malabuh didahului oleh acara selamatan, kemudian menghanyutkan sesaji berupa nasi ketan, telur, dan pisang. Jadi sebelum melakukan ritual harus melakukan panggilan terhadap buaya gaib ini. Biasanya mereka sebut tuh Datu Abi yang sering disebut ya pada panggilan terhadap buaya gaib tadi. Pewarisan buaya gaib ini dilakukan melalui ada 2 cara ya. Bisa dimulai dengan bermimpi didatangi oleh roh buaya gaib itu, atau mendapatkan pesan gaib melalui orang lain yang sedang kesurupan buaya gaib ini biasanya itu. Untuk ritual malabuh sendiri ada tata caranya. Laksananya tuh ya bisa diberi tanda melalui mimpi atau kesurupan. Kadang-kadang pingitan atau rasa sakit juga ada jadi petanda juga untuk segera melakukan ritual. Kemudian ada tempayan, geng, itu benda yang selalu ditemui dan dipaparkan berhubungan dengan buaya magis, ya buaya gaib tadi. Proses ritual melabuh dan sesajen itu sama dengan dilakukan tukang tetambak. Seringkali, geng, dahulu itu orang Kalua itu kalau mereka mau pergi merantau itu selalu datang minta sesarat namanya kepada Datu Abi. Jadi sesarat ini berguna untuk melindungi rumahnya atau barangnya itu dari pencuri. Jadi ketika pencuri itu datang, dia pasti akan melihat buaya bertebaran di mana-mana. Jadi tidak berani. Kepercayaan terhadap buaya gaib ini, geng, ini diwujudkan dalam bentuk nyata. Itu apa? Ritual. Jadi orang Banjarbatang Banyu di Sungai Tabalong menang bahwa buaya gaib itu memiliki kehidupan seperti manusia, samalah di alamnya tuh kan, bermasyarakat dan makan makanan manusia juga. Pandangan seperti ini merupakan gambaran dari pemikiran orang Banjarbatang Banyu di Sungai Tabalong tentang konsep buaya gaib tadi. Tradisi pemeliharaan buaya selimuan ini sering disebut sebagai malabuh dan ada juga yang melarut. Jadi makanan yang disajikan saat melakukan tradisi memberi makan buaya adalah kue-kue, yaitu upung atau mayang kandung dari pohon pinang, melambangkan badan. Kemudian ada bogam, rangkaian bunga melati, kenanga, dan mawar yang melambangkan telinga. Pisang mahule yang melambangkan gigi, ketan kuning dan telur ayam kampung yang melambangkan perut, dan pusar serta saswap atau bungkusan daun sirih itu ya, kapur, buah pinang, rokok dari tembakau, dan daun dipah. Itu geng, terkait dengan tradisi adat istiadat malabuh atau melarut dari Banjarbatang Banyu, khususnya di Kalua ya, karena mereka yang terkenal sebagai para pemelihara buaya jadi-jadian. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan komen. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya.